Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati terkait dengan gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan juga Kabupaten Majene di wilayah Sulawesi Barat dengan kekuatan gempa 6,2 magnitudo, saudara. Hingga sore hari ini, tim SAR memfokuskan pencarian pada korban gempa di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Ada 3 lokasi yang mengalami dampak parah, saudara, terkait dengan gempa yang mengguncang wilayah ini. Salah satu lokasi yang terdampak kerusakan parah adalah di Jalan Walter Mongonsidi. Satu keluarga yang beranggotakan ada 8 orang terjebak dalam reruntuhan bangunan. 2 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 6 orang lainnya meninggal dunia. Pencarian tetap dilakukan oleh tim SAR meski hujan mengguyur kota Mamuju. Dan inilah visual kerusakan yang terjadi di pusat kota Mamuju, Sulawesi Barat, saudara. Tampak bangunan gedung, rumah, dan juga beberapa bangunan fasilitas pelayanan publik lainnya rusak akibat gempa, saudara. Sejumlah jalan juga kondisinya retak-retak. Sekitar 3 lokasi di Mamuju, Sulawesi Barat terdampak kerusakan parah akibat gempa. 3 lokasi berada di Jalan Walter Mongonsidi di dekat SMP 2 Mamuju serta perbatasan Mamuju Majene. Visual yang Anda saksikan ini adalah kondisi kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju yang merupakan salah satu bangunan yang rusak parah akibat gempa dengan magnitudo 6,2. Proses evakuasi terus dilakukan untuk mencari korban yang kemungkinan berada di bawah reruntuhan bangunan yang mengalami rusak parah. Nggak bisa jalan. Nggak bisa lewat. Saudara, gempa juga mengakibatkan longsor di Jalan Trans Sulawesi. Longsor mengakibatkan jalanan terputus dan memutus jalur penghubung yang menuju kota Majene. Tidak hanya itu, gempa juga memutus jalur poros Majene Mamuju. Karena pada poros ini terjadi longsor di 3 titik, saudara. Menggeser batu besar yang ada di jalan untuk memudahkan pejalan. Depan kantor GUP sekarang. Kerusakan bangunan yang cukup parah juga terjadi di Mamuju maupun di wilayah Majene. Selain bangunan Pemprov Sulawesi Barat di Mamuju yang rusak, RSUD Mamuju juga mengalami kerusakan. Sementara itu di Kabupaten Majene tercatat ada 300 unit rumah mengalami kerusakan. Sementara itu, saudara, TNI Angkatan Laut menyatakan siap mengerahkan bantuan untuk gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. KRI Teluk Ende dan juga KRI Suharso serta sejumlah prajurit dan juga tim medis akan diturunkan untuk membantu korban gempa. Kasal berharap pasukannya bisa mengantisipasi lebih banyak korban karena rusaknya sejumlah fasilitas di lokasi gempa. Operasi kemanusiaan di sana untuk rekan-rekan kita membantu masyarakat di sana yang tentunya mengalami gempa bumi di sana. Dan pada saat ini juga kita siapkan KRI Suharso beserta tim medis, ya, baik dari Batalion Marinir, tim medis Batalion Kesehatan Marinir, juga prajurit-prajurit yang nanti akan kita siapkan untuk membantu di sana. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sore hari ini, kita akan pantau dan juga menghubungi secara langsung melalui sambungan telepon bersama dengan Bapak Sirajudin yang merupakan Kepala Bidang Kedaruratan Kabupaten BPBD Majene. Selamat sore, Pak Sirajudin. Selamat sore, ya.
Pak Sirajudin, bisa diinformasikan penanganan gempa dan juga penanganan terhadap korban gempa hingga sore hari ini seperti apa, Pak Sirajudin? Bisa dibagikan informasi terkininya? Jadi untuk hari ini kami sudah melakukan penanganan termasuk penanganan kepada para pengungsi. Ini termasuk pendistribusian bantuan sembako. Kemudian untuk yang luka-luka ringan ditangani tim medis di tenda-tenda pengungsian dan di tenda posko kesehatan. Kemudian yang luka berat yang tidak bisa ditangani di lapangan langsung kami evakuasi ke Rumah Sakit Kabupaten Majene. Oke. Iya. Oke, Pak Sirajudin, terkait dengan proses penanganan gempa di sana, bagaimana dengan operasi pencarian dan juga penyelamatan terhadap korban yang diduga masih tertimbun di reruntuhan? Lokasi-lokasi mana saja yang menjadi titik terparah di wilayah Kabupaten Majene hingga sore hari ini, Pak Sirajudin? Iya. Bagi kalau Kabupaten Majene, kebetulan wilayah yang terdampak gempa ini berada di wilayah kecamatan, 2 kecamatan ini. Kemudian di sana untuk fasilitas umum hanya berupa kantor-kantor berlantai 1, kemudian rumah warga juga rata-rata juga berlantai 1. Jadi untuk evakuasi ini tidak terlalu berat. Masyarakat cukup membantu kami untuk evakuasi warga yang terjepit atau tertimbun reruntuhan. Untuk data rumah rusak dan juga bangunan yang rusak akibat diguncang gempa bermagnitudo 6,2 ini, catatannya terakhir seperti apa, Pak? Ini untuk rumah-rumah mungkin sudah sekitar 420-an rumah, luka rusak berat, rusak ringan sudah ini semua. Tapi kami belum bisa memberikan data detailnya berapa rusak berat, berapa rusak ringan. Oke, Pak Sirajudin, terkait dengan penanganan gempa, utamanya terkait dengan korban, posko pengungsian di Majene sendiri sudah ada berapa titik lokasi, Pak? Untuk titik-titik pengungsian di wilayah Kecamatan Ulumada dan Malunda, ini tersebar di beberapa tempat yang berada di daerah ketinggian. Jadi untuk sementara yang bisa kami identifikasi ada sekitar 25 titik-titik pengungsian di 2 kecamatan itu. Ada 25 lokasi pengungsian ya Pak ya, berarti ya? Dan ini tersebar di wilayah di mana-mana. Ada di pinggir jalan depan rumahnya, ya sekitar 25 lah yang titik-titik kumpulnya itu. Oke, untuk pendistribusian logistik Pak, mengingat ini sebentar lagi akan malam, apakah pendistribusian logistik seperti selimut dan juga alas tidur serta tenda, apakah sudah didistribusikan Pak hingga sore hari ini? Jadi ya, kami tadi mulai dari siang sampai sore sudah melakukan mendistribusikan. Kebetulan memang jumlahnya masih terbatas, jadi ya, masih banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini. Insyaallah selanjutnya ini malam mungkin kami akan bergerak kembali untuk mendistribusikan ke wilayah Kecamatan Ulumada, Malunda. Apa yang paling dibutuhkan Pak untuk warga di Kabupaten Majene terdampak gempa ini Pak? Ya, yang paling masih dibutuhkan ini termasuk ya tentunya adalah sembako, tenda, kemudian air minum. Air minum ini yang paling penting juga. Termasuk mungkin penanganan dari tenaga medis, kemudian obat-obatan itu. Ada sembako, kemudian ada tenda, air minum. Lalu bagaimana dengan jaringan listrik di sana? Informasi yang kami dapatkan hingga siang hari tadi sebagian masih padam Pak listrik di sana. Ya, untuk di 2 kecamatan itu terakhir tadi jam 6 sore masih padam tuh. Karena memang ada kerusakan di beberapa tiang listrik yang ada di Kecamatan Malunda. Kemudian untuk jaringan komunikasi sendiri Pak hingga sore hari ini seperti apa? Apakah benar-benar sudah pulih atau ada beberapa wilayah yang sampai saat ini masih tidak bisa terakses oleh jaringan komunikasi? Iya betul. Untuk jaringan komunikasi ke wilayah Kecamatan Malunda Lumanda itu masih sulit. Hanya beberapa jenis yang bisa dihubungi. Oke, Pak Sirajudin, untuk korban meninggal, datanya informasi terkini yang didapatkan oleh Bapak? Untuk sampai saat ini masih ada 8 yang meninggal.
8 orang meninggal dunia ya Pak ya? 8 orang yang meninggal dunia. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Sirajudin yang merupakan Kepala Bidang Kedaruratan Kabupaten BPBD Majene. Terima kasih atas informasinya di Breaking News Kompas TV. Selamat bertugas kembali Pak. Dan informasi terkait dengan penanganan gempa di wilayah Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene dan juga Mamuju akan kami hadirkan seusai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.